Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permas Puspa Arianti dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Di video kali ini, saya akan membahas soal elektrokimia beserta penyelesaiannya pada mata kuliah kimia dasar. Yuk kita simak videonya. Nah, jadi langsung saja ya. Di sini itu saya mengambil soal nomor 5, yaitu mengenai potensial sel yang paling besar. Di soalnya itu diketahui terdapat 4 reaksi, di mana keempat reaksi ini merupakan reaksi reduksi, yaitu merupakan reaksi yang menangkap elektron, dan E0 di sini itu merupakan potensial elektroda standar, jadi setiap reaksi ini mempunyai potensial reduksi standar. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ya. Karena yang dicari itu E0 sel yang paling besar, maka di sini saya menggunakan rumus E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda, atau E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi, di mana katoda di sini sama dengan reduksi. Lalu, kita hanya tinggal mencek satu persatu pilihan yang diberikan di soal dengan memasukkannya ke dalam rumus, yaitu rumus yang ini. E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Nah, sebelumnya itu kita harus melihat dulu mana yang termasuk reaksi oksidasi dan mana yang termasuk reaksi reduksi. Nah, kita mulai dari yang A. Di A ini, yang mengalami reaksi reduksi adalah Zn, sedangkan yang mengalami reaksi oksidasi adalah Al. Jadi, E0Zn dikurangi E0Al, di mana E0Zn sama dengan min 0,76, kita dapat dari sini, dikurangi E0Al, di mana E0Al-nya itu min 1,76, yang ini. Jadi, min 0,76 dikurangi min 1,76 akan menghasilkan plus 1 volt. Selanjutnya, yang B. Sama caranya, kita hanya tinggal memasukkannya ke dalam rumus E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Nah, di B ini, yang mengalami reduksi adalah Al3+, sedangkan yang mengalami oksidasi adalah Fe menjadi Fe2+. Jadi, E0Al dikurangi E0Fe, di mana E0Al-nya itu min 1,76, yang ini, dikurangi E0Fe sama dengan min 0,44, jadi min 1,76 dikurangi min 0,44 akan menghasilkan min 1,32 volt. Selanjutnya yang C. Nah, di C ini yang mengalami reduksi itu Cu, sedangkan yang mengalami oksidasi Zn. Jadi, E0Cu dikurangi E0Zn, di mana E0Cu-nya itu plus 0,34 dan E0Zn-nya itu min 0,76. Jadi, plus 0,34 dikurangi 0,76 sama dengan plus 1,1 volt. Kemudian yang D. Nah, di D ini yang mengalami reduksi itu Cu, sedangkan yang mengalami oksidasi itu Al. Jadi, E0Cu dikurangi E0Al, di mana E0Cu-nya itu plus 0,34 dan E0Al-nya itu min 1,76, jadi plus 0,34 dikurangi min 1,76 akan menghasilkan 2,1 volt. Nah, kemudian yang E. Nah, yang E ini berbeda karena kedua reaksi ini mengalami reduksi. Jadi, kita hanya tinggal menjumlahkannya saja. Jadi, E0Al ditambah E0Cu, di mana E0Al-nya itu min 1,76 dan E0Cu-nya itu merupakan 0,34, jadi min 1,76 ditambah plus 0,34 akan menghasilkan min 1,42 volt. Nah, dari sini kita bisa melihat E0 yang paling besar itu adalah yang D, yaitu plus 2,1 volt. Jadi, sel volta yang E0 selnya paling besar adalah pilihan yang D, yaitu Al menjadi Al3+, dan Cu2+ menjadi Cu. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu saya mengambil soal nomor 9, yaitu mengenai elektrolisis pada hukum Faraday pertama. Soalnya itu, arus listrik 10 ampere dialirkan ke dalam larutan AgNO3 selama 96.500 detik, maka massa perak yang dihasilkan pada katoda adalah, di mana
atom relatif pada Ag-nya itu 108,1 dan konstanta Faraday-nya itu 96.500 Celcius per mol. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya, untuk mempermudah, kita tulis dulu hal-hal yang diketahui di soal. Nah, di soalnya itu arus listrik 10 ampere. Berarti I-nya itu sama dengan 10 ampere. Lalu dialirkan ke dalam larutan AgNO3 selama 965 detik. Jadi, waktu atau T-nya itu sama dengan 965 detik. Dan atom relatif pada Ag-nya itu sama dengan 108,1, lalu konstanta Faraday-nya itu 96.500 Celcius per mol. Dan ditanyakannya itu massa Ag atau perak yang dihasilkan pada katoda. Nah, selanjutnya kita jawab. Dilakukan elektrolisis larutan AgNO3 untuk menghasilkan massa di katoda, maka di katoda akan terjadi reduksi terhadap perak atau Ag, yaitu Ag plus ditambah E, di mana E di sini itu 1 elektron menjadi Ag, sehingga Bilox pada Ag-nya itu diketahui yaitu plus 1. Nah, plus 1 di sini itu didapat dari sini. Lalu, untuk menghitung massa perak di katoda digunakan hukum Faraday pertama pada sel elektrolisis dengan rumus MAG, di mana M di sini itu merupakan massa. Jadi, massa pada perak sama dengan E. E di sini itu ekivalen, di mana ekivalennya itu harus kita cari dulu massanya, dikali I yaitu arus listrik, dan dikali T yaitu waktunya, dibagi konstanta Faraday-nya yaitu 96.500. Nah, karena kita harus mencari dulu massa ekivalennya, maka kita cari dengan rumus atom relatif pada Ag dibagi Bilox pada Ag. Nah, atom relatif pada Ag-nya itu kan tadi sudah diketahui yaitu 108,1. Sedangkan Bilox pada Ag-nya itu plus 1, jadi 108,1 dibagi 1 akan menghasilkan 108,1. Nah, lalu kita hanya tinggal mensubstitusikan pada rumus. Massa pada Ag sama dengan ekivalennya itu 108,1 dari sini dikali 10 ampere yaitu arus listriknya, dikali 965 yaitu waktunya, dibagi konstanta Faraday-nya yaitu 96.500. Jadi 108,1 dikali 10 dikali 965 menghasilkan 1.043.165 dibagi 96.500, maka hasilnya 10,81. Karena di pilihannya tidak terdapat 10,81, maka di sini saya membulatkannya menjadi 10,8 gram. Jadi massa perak yang dihasilkan pada katoda adalah 10,8 gram yang terdapat pada pilihan yang C. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ketika menyampaikan penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.